Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan bagan nomor 1, dapat disimpulkan bahwa PTA Indonesia sebagai perusahaan distributor afiliasi A internasional melakukan pembelian produk kepada PTA Internasional. Kemudian, PTA Internasional mengirim produk tersebut kepada PTA Indonesia, yang kemudian oleh PTA Indonesia dijual kembali kepada konsumen. Untuk yang nomor 2, membuat jurnal yang akan muncul atas transaksi dari perusahaan induk dan anak. Poin A, yaitu pembelian barang dari Jerman tanpa nilai rupiah. Di sini kita menggunakan pembelian secara tunai, yaitu jurnalnya pembelian impor, PPN masukan, prepaid tax PPh 22 pada kas. Selanjutnya poin B, penjualan barang ke pelanggan. Kas, PPN keluaran, dan penjualan di sini dikenakan PPN keluaran. Untuk yang poin C, penyesuaian harga sesuai studi transfer pricing, dari kelompok kami kita mengambil dari adjustment yang melakukan penyesuaian harga sebesar 6.623.619.895 untuk tahun pajak 2017 dengan jurnal beban distributorship fee pada kas. Untuk nomor 3, atas penyesuaian harga yang dilakukan, apakah PTA dapat mengakui sebagai biaya yang dapat dibebankan secara fiskal deductible expense ataukah tidak dapat diakui secara fiskal? Jelaskan argumen saudara beserta dasar hukum yang melandasi argumen tersebut. Menurut kelompok kami, biaya tersebut dapat dibebankan secara fiskal untuk menjadi pengurang penghasilan bruto, sebagaimana dialokasikan menjadi beban distributor fee. Biaya koreksi ini dianggap sebagai biaya pembelian bahan, penambahan biaya untuk HPP. Peraturan ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang biaya yang diperkenankan sebagai pengurang deductible expense. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas hasil diskusi kelompok kami. Dari soal tersebut diketahui pada bulan Januari 2019 penjualan sebesar 250 juta, PPN keluaran yaitu 10% dikali 250 juta sama dengan 25 juta, pembelian sebesar 300 juta, PPN masukan yaitu 10% dikali 300 juta sama dengan 30 juta. Pada 15 April 2019, penjualan sebesar 350 juta, PPN keluaran 10% dikali 350 juta sama dengan 35 juta. Pembelian sebesar 300 juta, PPN masukan yaitu 10% dikali 300 juta sama dengan 30 juta. Kenapa dikali 10%? Karena pada soal diketahui penjualan sebesar 250 juta bukan PPN keluaran. Untuk menghitung PPN keluaran harus dikalikan 10% terlebih dahulu. PPN masukan
lebih besar PPN keluaran sehingga lebih bayar PPN yang dicatat sebagai piutang PPN dalam aktiva. PPN masukan lebih kecil PPN keluaran sehingga kurang bayar PPN yang dicatat sebagai utang PPN dalam kewajiban. Baik, untuk instruksi yang pertama, jurnal untuk masa pajak Januari. Di sisi debit itu ada PPN keluaran sebesar 25 juta dan ada PPN lebih bayar sebesar 5 juta. Untuk sisi kreditnya itu sendiri ada PPN masukan sebesar 30 juta. Kenapa pada jurnal untuk masa pajak Januari terjadi PPN lebih bayar? Dikarenakan PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran dengan selisih 5 juta. Untuk jurnal tanggal 15 April 2019, diketahui bahwa PPN keluaran sebesar 35 juta diperoleh dari 10% dikali 350 juta. PPN masukan sebesar 30 juta diperoleh dari 10% dikali 300 juta. Di sini terdapat dua jurnal, yaitu saat pencatatan dan saat pembayaran. Untuk jurnal saat pencatatan yaitu PPN keluaran sebesar 35 juta pada hutang PPN sebesar 5 juta dan PPN masukan sebesar 30 juta. Dan untuk jurnal saat pembayaran yaitu hutang PPN sebesar 5 juta pada kas sebesar 5 juta. Kenapa pada tanggal 15 April terdapat dua jurnal di situ? Karena pada tanggal tersebut terjadi PPN kurang bayar yang mengharuskan dibayarkan kepada negara. Jika hutang PPN dibayarkan langsung pada saat itu juga, jurnalnya hutang PPN pada kas. Hutang PPN ini terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.